Oke, story time. Inilah cerita saya. Bekerja selama 16 tahun, pulang pergi dari Cawang ke BSD dengan menggunakan sarana transportasi umum. Jadi saya bekerja di sebuah perusahaan e-learning. E-learning itu banyak yang tanya ya. E-learning itu apa? Jadi singkatnya, bagaimana kita bisa membuat suatu program pembelajaran untuk para siswa ataupun para karyawan korporat sehingga memiliki pengetahuan yang sama, hasil yang bisa diukur, dan memiliki manajemen laporan, sehingga kemajuan tiap karyawan bisa di-tracking dengan baik. Awal saya bekerja itu pada tahun Agustus 2007 ya. Pada saat itu saya bekerja sebagai ilustrator, dan posisi terakhir pada tahun Maret 2024 juga sebagai ilustrator. Dan mengapa tidak ada peningkatan? Karena saya kira bekerja itu hanya untuk mendapatkan uang ya. Jadi selama setiap bulan itu dikaji dan tiap tahun selalu naik, jadi saya pikir tidak masalah. Yang penting kerja dengan kualitas yang melebihi ekspektasi sedikit, deadline yang tepat, saya pikir itu sudah cukup. Tapi ternyata tidak demikian ya. Yang namanya orang, apalagi kalau kerja, itu mesti bawel. Mesti banyak berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita tahu kerjaan orang lain itu apa. Padahal sebagian besar pekerjaan itu dapat diselesaikan tanpa mulut ya. Cuman pakai mata sama tangan itu sebenarnya bisa kelar. Tapi ternyata itu tidak cukup di lingkungan kerja. Kita mesti banyak berinteraksi dengan atasan, dengan bawahan, maupun membicarakan proyek-proyek perintilan yang sebenarnya nggak perlu untuk dibicarakan, itu penting. Terutama kasih ide-ide yang segar, ide yang pakai mulut maksudnya, yang cuma konsep doang, itu penting ya. Karena biasanya saya hanya kasih ide lewat hasil karya desain saya. Dan menurut saya, itu tidak dimengerti sama orang lain. Karena saya tidak menjelaskannya pakai mulut. Dan memang ada beberapa yang mengerti dan menghargai hasil desain saya, tapi itu dibarengi dengan sifat yang kurang baik ya, yang diperlihatkan. Oke, jadi kesimpulan pertama, kerja harus pakai mulut. Nah, sekarang yang bagian yang kedua, bagian pulang pergi. Seperti yang kamu lihat di video ini adalah perjalanan pergi saya ke BSD. Kita sudah sekali pindah, pertama dari Ruko Golden Boulevard, dan yang kedua ke Ruko juga, tapi rukonya lebih elit sedikit, yaitu Foresta Business Loft 2. Masuk seharusnya jam 8, tapi ya memang saya selalu datang telat. Ini pengakuan ya. Dan karena ini sebenarnya kantor tidak cukup ketat ya. Mesin absensi dengan menggunakan tulisan tangan dan absensi menggunakan sidik jari itu hanya diterapkan pada 2-3 tahun pertama kerja. Oh ya, by the way, Agustus 2007 itu tahun waktu saya kerja, itu adalah tahun pertama kantor tersebut berdiri juga ya. Kembali ke topik yang kedua, perjalanan pulang pergi. Awal pergi ke BSD hanya dengan menggunakan Agramas yang berhenti di depan rumah. Waktu itu saya ingat tarifnya hanya 6.500 sampai ke BSD. Terakhir saya pergi menggunakan bus, itu tarifnya sekitar 16.000 ya. Saya banyak menggunakan alternatif trayek. Awalnya menggunakan Agramas, kemudian Agramas itu harus dinaikin di Pasar Rebo lewat tol TBS Matupang, tapi karena terlalu mahal, saya menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan busway. Busway juga jalurnya banyak beraneka ragam ya. Dari 5C naik ke Juanda dulu, baru ke Grogol, baru naik S11, atau naik langsung ke daerah Grogol. Kereta komuter lain pada tahun itu belum sebagus ini ya. Jadi pada awal tahun-tahun saya kerja itu, sekitar 2007, orang-orang masih pada naik di atas gerbong kereta. Masih pada bawa kambing, banyak pedagang asongan, dan tentu saja tidak ada yang beli karcis.
Jadi pada saat itu saya belum pernah naik kereta. Baru tahun sekitar 2014-an awal, saya udah mulai mengenal yang namanya kereta, dan waktu itu komuter lain sudah mulai rapih ya. Dan beberapa stasiun udah mulai banyak yang dipugar jadi baru. Jadi pada saat itu saya gonta-ganti naik kereta. Kadang memang berat ya buat para karyawan kalian yang bangun-bangun pagi dari Bogor pergi ke daerah Sudirman kota jam 5 udah berangkat, itu sangat keren sekali ya. Di kereta pulang pergi desak-desakan, wah luar biasa itu. Saya sebenarnya ini melawan arah, jadi kereta tidak penuh dan pada waktu pulang juga tidak penuh. Jadi masih ada hal yang perlu disyukuri. Saya juga orang itu nggak suka bangun pagi. Bangun pagi adalah hal yang sangat menantang buat saya ya. Jadi kadang kalau saya pergi ke kantor jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, parah sih emang. Malah saking siangnya, saya pernah sampai ke kantor itu jam 2. Lalu karena saya nggak enak sama anak-anak ke kantor, akhirnya saya hanya nongkrong di McD, lalu pulang dari sana. Sebenarnya budaya telat ini bisa merusak diri kita ya. Setelah saya pikir-pikir, dengan telat, orang lain akan anggap kita itu tidak serius. Dan kalaupun orang lain tidak menganggap telat itu sebagai hal yang sangat jelek, mungkin mereka anggap itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi di dalam diri kita yang telat tersebut, itu jadi ada pikiran-pikiran negatif tentang gimana cara kita ngabela diri sewaktu dalam pikiran kita lagi ada orang yang nanya kenapa kita telat. Dan tiap kali kita telat, kita pikirin alasan-alasan tersebut. Ujung-ujungnya itu jadi terpancar dari raut muka dan sifat kita. Jadi kesimpulannya telat itu tidak baik ya buat diri kita juga. Dan akhirnya walaupun tidak menular ke habit kerjaan yang kumpul kerjaan jadi telat, tapi secara overall sifat kita jadi terlihat tidak baik. Oke, sekarang ke bagian 3 mengenai perusahaan. Tadi sudah saya bahas sedikit, saya bekerja di perusahaan e-learning. Jadi perusahaan ini tidak mulai dari nol, walaupun awalnya itu dari tahun 2007, tapi dari seorang investor, atau lebih tepatnya orang yang kebanyakan duit, bingung bikin usaha apa. Jadi berbeda ya dengan startup zaman sekarang, itu yang maju teknologinya dulu, yang maju adalah jumlah customer yang banyak dulu, baru dibeli sama investor, baru jadi kaya. Nah, kita kebalikannya. Kita mulai dari nggak tahu mau bikin apaan, kemudian muncullah ide bikin e-learning. Bayangkan 2007 itu awalnya YouTube. Orang pada zaman itu belum terbayang belajar lewat internet. Tapi kita udah kebayang ide itu. Dan didukung oleh orang kaya. Dia asalnya dari Batam. Jadi di tahun-tahun pertama kita itu gajinya dan modal usaha masih disupport dari orang Batam. Awal pertama kita mau bikin buat anak sekolah. Jadi ada yang sesuai topik pembelajaran IPA, kemudian fisika, lalu dibentuk dalam CD atau compact disc dan dijual ke sekolah. Dan sempat masuk Gramedia juga, tapi ide itu gagal total. Barang akhirnya menumpuk, tidak ada yang terjual, dan kurang lebih 3-4 tahun pengembangan software, hasilnya jadi asap dan jadi barang yang menumpuk di gudang. Dari tujuannya untuk murid-murid atau siswa di sekolah, kita banting setir ke customer corporate. Ini termasuk bank, perusahaan yang lumayan besar, instansi pemerintah seperti KPK, imigrasi, IOM, dan kawan-kawannya. Nampaknya customer corporate ini
yang lebih menghasilkan uang ya daripada sekolah-sekolah. Karena pada waktu itu sekolah-sekolah juga sudah mulai banyak supplier-suppliernya. Misalnya seperti Yohanes Surya Foundation, dia bikin kandel. Dan pada waktu itu perusahaan korporat juga jarang ya yang punya divisi learning sendiri. Mereka waktu itu belum sadar bahwa karyawan itu perlu di training sendiri. Mereka belum sadar mau bikin itu. Tapi sekarang di tahun 2020 ke atas dan di sekitarnya, perusahaan-perusahaan sudah pada sadar ya untuk membuat divisi learning sebenarnya harus. Dan di kehidupan kantor, ada pada masanya hanya 1 tahun nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan apa-apa, dan hebatnya tetap digaji tepat waktu. Tidak pernah dalam 16 tahun saya bekerja perusahaan ini telat ngegaji. Itu salah satu poin plusnya ya dari perusahaan ini. Meskipun pada akhirnya saya tahu bahwa gajinya itu di bawah standar. Kenapa bisa di bawah standar? Karena saya baru tahu lagi kalau bekerja, apalagi yang tidak mengincar jabatan, terlalu lama di sebuah perusahaan, naik gajinya akan lebih lama dibandingkan dengan kutu loncat. Atau dengan kata lain, karyawan yang suka pindah-pindah kantor. Buat karyawan yang suka pindah kantor, dia akan mempunyai rentang gaji yang lebih besar, lebih cepat naiknya dibandingkan karyawan yang setia selama puluhan tahun di kantor. Jadi itu kesimpulan bagian ketiga. Jangan terlalu setia pada satu kantor, kecuali kamu punya jabatan yang naik dari tahun ke tahun, tidak stuck. Dan seperti nasihat orang pada umumnya, biasa ya, standar, sewaktu kita bekerja, manfaatkanlah resource kantor tersebut sebaik mungkin. Kita tidak hanya memberikan apa yang kita tahu untuk proyek-proyek di kantor, tapi kita juga perlu banyak belajar tentang hal-hal baru. Kita menyesuaikan apa yang kita tahu dan juga cara kantor tersebut bekerja. Oke, sekarang bagian penutup, bagian yang keempat, masa berakhir. Jadi di awal tahun 2020, kantor pindah gedung dari ruko di Golden Boulevard ke ruko juga di Foresta Business Loft 2. Dan seperti yang kalian ketahui, tahun 2020 itu adalah tahunnya COVID. Jadi pas mereka sewa gedung yang cukup besar untuk pelatihan, untuk didatangkan klien, semuanya mubazir, semuanya work from home. Kantor hanya diisi 1-2 orang, yang total ada 5 lantai kantornya. Dan waktu tahun 2022, saya pikir akan dipanggil lagi bekerja di work from office. Tapi ternyata enggak. Semuanya hanya wacana. Yang saya dengar hanya beberapa anak saja yang kerajinan datang ke kantor. Bahkan beberapa ada yang masih kerja dari kampung. Jadi saya selama dari tahun 2020 sampai terakhir di 2024, saya nggak pernah ke kantor. Mungkin itu salah satu bagian yang salahnya juga ya, berhubungan dengan part pertama tadi. Harus banyak ngomong kalau urusan kerjaan, karena kelamaan di rumah dan seakan-akan nggak peduli sama urusan kantor. Jadi saya pada Maret tanggal 20 tahun 2024 saya di layoff ya dari kantor tersebut. Dan alasan layoffnya karena kantor sudah 2-3 tahun ini mengalami kerugian, dan ada beberapa kenalan kantor juga yang kena layoff. Katanya sekitar 11 orang, tapi saya nggak hitung ya 11 orang itu siapa-siapa saja, karena ada juga orang-orang yang nggak pernah saya kenal. Ingat bagian pertama tadi, saya jarang ngomong, otomatis saya jarang kenal sama orang. Nah, dramanya dimulai dari sini.
Jadi saya bertahan di kantor itu karena saya tahu kalau orang resign itu nggak dapat pesangon, tapi sebaliknya kalau orang dipecat itu dapat pesangon, ya kan? Saya bertahan di kantor tersebut dengan pikiran saya akan dapat pesangon full. Tapi yang saya ternyata tidak tahu, karyawan-karyawan yang dipecat itu, apalagi yang karyawan swasta, itu akan susah dapat pesangon full. Mulailah drama, susah untuk dimintai pesangon, tidak tahu kapan kepastiannya. Karena saya punya teman lawyer, ya udahlah, mau nggak mau pakai lawyer, gaya-gayaan. Dan ini baru pertama kali saya berurusan dengan lawyer-lawyeran. Maksudnya ini lawyer beneran ya, walaupun ini teman, jadi bayarnya memang bukan dia yang full, tapi karena kantor cukup terkejut, akhirnya kantor juga pakai lawyer, jadi terlihat sedikit runyam hasilnya ya. Lawyer minta ongkos yang sesuai dengan pesangon menurut undang-undang, tetapi pimpinan hanya menyetujui sekitar 50%. Tunggu lagi. Singkat cerita, mereka menawarkan 30%. Lawyer saya mau lebih tinggi lagi, malah yang tadinya dari 50% turun ke 40%. Ngaco kan? Ya, tapi ya sudah lah ya. Urusan seperti ini tidak perlu diperpanjang. Apalagi kalau saya pikir-pikir, kantor emang selama ini udah baik ya sama saya. Telat sampai berjam-jam gak pernah dipersoalkan, gajian selalu tepat waktu, di kantor gak ada drama yang ngomel-ngomel. Saya nggak tahu ya kalau di kantor lain, tapi sepertinya kalau di kantor lain tuh banyak drama ya, seperti orang teriak-teriak, histeris. Tapi di kantor saya ini suasananya damai, aman, tentram, nggak ada hal-hal seperti itu. Hanya memang kalau kebanyakan orang tidak ada interaksi, proyek mungkin juga jadi lebih susah ya buat dapatnya ternyata. Baik, singkat cerita, saya janjian dengan orang kantor tadi ya. Jadi ini seluruh video ini adalah saya janjian dengan orang kantor untuk mengambil uang pesangon yang hanya 40% itu. Bukan hanya, 40% ini termasuk besar ya. Next, saya tidak tahu akan melanjutkan kegiatan sehari-hari saya itu ngapain. Saya juga orangnya nggak pintar usaha. Saya orangnya nggak mau keluar duit buat modal. Saya orangnya nggak mau ambil resiko. Ya, lihatlah nanti di kehidupan selanjutnya atau di video-video selanjutnya apa yang saya lakukan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Kalau kamu yang betah mendengarkan sampai 19 menit ini, saya sangat menghargai kalian semua ya, yang dengan berjeri lelah bekerja mencari pendapatan buat keluarganya, buat diri sendiri, pada suka bangun pagi, rajin bekerja, rela dempet-dempetan sama orang di angkot, rela macet-macetan. Memang bekerja itu nggak ada yang gampang ya. Punya perusahaan sendiri kelihatannya gampang, tapi saya tahu itu sebenarnya sangat tidak mudah ya punya usaha sendiri. Effortnya bakal 2-3 kali yang namanya karyawan kalau punya perusahaan. Oke, sampai di sini saya sudah dekat dengan rumah. Ini bukan rumah saya ya. Betulkan topi. Oke.